ngungkapin banyak orang ngungkapin ke orang banyak bahwa sebenarnya banyak di luar sana kasus-kasus seperti itu. Makasih banget ya. Iya sayang, nggak apa-apa ya. Hah? Udah online? Nggak apa-apa ngomong aja. Enggak, saya makasih banget sama Miss. Nggak apa-apa. Saya cuma berdoa agar sukses selalu, nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Karena saya sendiri kan bukan agent, saya cuma bantu kalian. Ya. Saya nggak ada masalah. Makasih banget ya Miss ya Allah. Iya sayang, nggak apa-apa. Saya itu sama siapa aja nggak apa-apa. Karena waktu itu Mas Thomas kan belum mau di agent, makanya terus ada agent, terus dia mau ya udah nggak apa. Karena saya niatnya kan membantu. Kalau saya niatnya cuma bisnis saja, Saya bukannya maksudnya itu Miss Uni, kan emang niatnya dulu itu kan di Miss Uni ya? nggak apa-apa. Karena memang dia tetap balik aja ke sini kalau ada waktu main ke sini. Ya, tak bantu dia dulu ya. Selesai sudah. Iya sayang, makasih banget. Sehat-sehat ya Miss. Iya. Pulang ya. Iya sayang. Soalnya semalam juga ada anak ceritanya hampir sama dengan kamu. Tapi masalahnya bedanya apa? Itu dia baru 2 minggu nih. 2 minggu apa belum sampai 1 bulan. Nggak, di sini inilah yang sangat saya tidak ngertiin ya. Tidak paham kenapa harus poking. Karena kalau pokingnya rugi itu sampean. Nah makanya majikan dia kan di atas matiin itu juga poking. Kasusnya juga poking. Dia di penjara juga 3 hari. Iya, saya 4 hari. Sabtu jam 11 saya masuk. Terus habis itu saya di kantor polisi. Di kantor polisi terus saya tadi pagi baru keluar dari penjara di Lovo. Tadi pagi Bamen baru keluar dari penjara. Kan kemarin hari Senin. Hari Senin saya court kan. Udah court kan. Terus habis itu terus ada uang 1.000 udah dianterin kan sama Mbak Titi itu, sama Mbak itu. Mbak yang di atas itu. Iya, terus udah gitu tadi pagi baru saya dikeluarin. Baru tadi pagi saya keluar. Nah, tadinya saya mau tanya sama Miss Yuni kalau seandainya masih bisa saya di Hong Kong mau nerusin sampai visa ini. Visa saya kan sampai tanggal bulan 9. Bulan 9 tanggal 17 kan itu gitu. Terus? Makanya masih bisa nggak kira-kira gitu? Maksudnya masih bisa apa yang masih kamu mau? bisa di Hong Kong enggak itu? Tapi kalau udah kayak gini kayaknya nggak bisa. Ini kamu sudah selesai Pak? Sudah. Dan kamu mengakui? Iya, kan disuruh ngakui, Miss. Kalau kamu nggak mau, kamu percuma nggak ngaku. Di situ ada CCTV, tapi saya nggak tahu di situ ada CCTV apa enggak. Saya kerja di situ, Miss, hampir 6 tahun ya. Ini satu majikan 6 tahun? Iya. Yang masukin kamu di penjara ini majikan 6 tahun? Iya. Makanya kan berarti memang ada niat jahat. Kalau seandainya saya benar-benar ada, ya kayak gitu, Saplok Ho itu, kenapa dia kok nggak lapor pas saat itu? Kenapa kok baru hari Sabtu kemarin di saat saya mendekati mau pulang? Sedangkan saya kan Yiho itu kan harus pulang gitu loh. Ini beneran apa enggak visanya yang saya mau pulang itu? Mana visa yang mau pulang? Tiketnya ada di Mbak. Mungkin. Tiketnya ada. Sudah dibelikan tiket? Iya. Saya kan transit Brunei. Pulang pergi atau satu kali pulang jalan? Pergi katanya. Udah tiketnya pulang pergi. Saya kan tadinya tiketnya kan tanggal 2 transit Brunei, terus tanggal 3-nya dari Brunei ke Surabaya. Habis itu nanti tanggal 26-nya saya balik lagi ke sini gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba kemarin ini dia baru ngomong, baru lapor tuh maksudnya. Thomas啊，俾我個機票我睇下個機票。我啲機票咪喺度啊。啊？機票呢個係我家姐嗰度。Lah機票-nya kan dia di atas toh? Enggak. Di mana? Di Mevu. Tapi ada di HP saya. 佢個電話俾我Thomas。姐姐個電話。Lah kenapa kok ngakuin sampean ki heran? Tapi Kan dan ada soalnya nenek. saya kan nggak ada yang dampingin. Kasih no dia dulu, soalnya lagi live ntar dulu. Maaf. Gimana? Makasih. Bentar. Mana ya? Lah kenapa kok dikasihin kakakmu? Kenapa nggak dikasihin kamu langsung? Enggak, tadi kan saya mau ke agent mau ambil barang. Kan? Tapi kan saya selama 4 hari di penjara itu ya,
kenapa kok nggak ada agent ngurusin saya? Nah di situ yang saya bingung. Berarti kan sudah ada kong kali kong sama majikan, itu loh maksudnya Miss. Makanya tadi Mbak tuh bilang gini, udah kamu ke Miss Uni dulu, gimana nanti penjelasan Miss Uni, keputusannya Miss Uni nanti gimana gitu. Oke. Tanggal 5 Januari majikanmu sudah beli tiket ini. Bukan tanggal, oh iya, mungkin iya itu. Nah, di sini tanggal 5 Januari dia sudah beliin kamu tiket di sini. Terus maksudnya apa kok dibeliin kamu pulang pergi ini? Loh kan tadinya kan saya mau disuruh pulang pergi kan, mau balik tanggal 26. Nah itu yang saya bingung, kenapa kok saya dilaporin pada saat mendekati saya pulang. Kalau memang dia udah nggak mau saya, ya beliin aja satu kali loh. Nggak usah blacklist saya, nggak usah poking gitu maksudnya. Kalau memang saya nggak boleh kerja lagi di Hong Kong, atau dia ngiri, atau dia dendam sama saya. Waduh, kok kayak gini ya? Makanya itu bingung kan di situ. Kok ngeri banget ya. Terus oke. Cerita awalnya seperti apa sih Mbak? Cerita awalnya? Ceritanya gini kan, kan mau pulang kan, mereka mau loihang kan, mau loihang. Terus dia bilang gini, Cece, kita semua mau loihang. Kalau kamu mau pulang sama-sama bulan 3 itu. Kalau kamu nggak mau pulang, ya udah terus aja sampai kamu mau di sini sampai kapan gitu. Lah terus udah gitu, lah Boboh ini nggak mau diajak loihang karena dia takut kan. Terus udah gitu dibilang gini, itu udah tanggal 1, udah bulan 1 Miss ngomongnya. Lah saya terus gini, Cece gimana kalau kamu lautai di sini? Soalnya Bobo nggak mau diajak loihang, nggak ada yang nemanin Bobo. Maksudnya gimana? Orang saya tuh loh, rencana di Indonesia kan semua sudah matang kan. Saya mau ada acara sama anak saya kayak gini gitu kan. Nah sekarang kalau saya disuruh di sini nemenin Bobo terus gimana? Mungkin dia singsang itu dendamnya di situ mungkin. Saya nanya, seandainya Iya. ini semua tidak terjadi dan dia meminta kamu untuk menemani Bobo, kamu benar-benar tidak mau? Iya nggak mau. Oke. Jadi Saya nggak mau. Oke. Saya nggak mau lagi. Sebelum ini semuanya terjadi loh, maksud saya. Jadi waktu itu Singsamu ngomong baik-baik sama kamu tetap nggak mau, kamu tetap pingin pulang Indonesia. Iya. Oke. Ya, itu adalah suatu resiko. Iya. Dimana kita ikut orang, kita harus ngalah kasarnya orang ngomong. Dan di situ mungkin keegoan sampean meninggi saat dia sendiri juga buntu. Paham maksud saya? Iya, iya. Jadi orang tega, mantan istri aja dimutilasi. Ini orang Hong Kong. Iya. Paham nggak? Iya. Dari nada sampean marah banget, kecewa banget. Kenapa sudah dibeliin tiket? Kenapa kan saya sudah arrange semuanya sama anak saya? Kenapa? Dari nada seperti itu, berarti kan tidak bisa berdamai satu sama lain. Karena emosi sampean terlalu meninggi. Nah ini yang saya katakan, kenapa sih kita harus ngontrol emosi? Akhir-akhir ini kan kita nggak bisa ngontrol emosi, Mbak. Iya. Dan dengan keemosian sampean nggak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Paham nggak? Iya. Nggak bisa kembali ke Hong Kong sebenarnya bukan masalah besar, tapi bukan berarti harus berakhir di penjara. Iya. Paham nggak maksud saya? Iya tahu. Jadi ini kenapa saya rekam, kenapa saya berbagi? Ini perhatian buat teman-teman bahwa Iya. nggak peduli kamu salah, nggak peduli kamu benar. Belajar dari kasusnya Kotimah, dia nggak gila pun bisa masuk rumah sakit jiwa. Iya. Artinya adalah menghadapi sesuatu kita harus lanceng, lamco. Kan dari kata-kata sampean ngotot. Sampean tidak mau dipersalahkan, sampean lebih mengutamakan keluarga. Apakah itu salah? Menurut pendapat saya nggak salah, karena itu adalah hak kamu. Tapi kan kita tidak bisa membaca pikiran orang lain. Lah awakmu tak ajak api gak gelem, tak gaya halus. Orang Indonesia kasarannya kan ngomong gitu. Iya. Paham nggak maksudku? Iya. Jadi akhir-akhir ini kenapa sih saya selalu bilang ngalah, nerimo? Bukan berarti kita itu bodoh. Kenapa? Kalau emang nggak cocok kita bisa keluar. Iya. Tapi bukan berakhir di penjara. Nah ini adalah cara yang paling licik. Iya. Paham nggak maksudku? Dan Iya. yang nggak mau sampai tanggal 3, hitungannya ya pas loh. Hitungannya pas. Iya. Sekarang sampean keluar dari penjara, Iya. tanggal 1, 2, 3 sampean pergi.
pulang. Pas loh. Hitungan mereka pas. Berarti ini adalah perencanaan yang disengaja. Makanya itu. Tapi kita nggak bisa defend, Mbak. Kita nggak bisa bertarung. Karena memang ada bukti kamu mencuri. Memang terbukti kamu ngambil uang. Dan uangnya itu kemana 1.000 itu? Loh, kan sama nenek. Nah iya, uangnya 1.000 kan sama nenek. Iya. Bagaimana Tapi kamu kan- bisa menyerahkan nenek? Dari mana kita tahu kalau uang itu diserahkan pada nenek? Kan nenek yang mau, soalnya nenek waktu itu mumet gitu kan. Terus Cece, tolong ambilin uang 1.000 Buat? gitu. Mau buat beli obat, nanti kamu beliin obat gitu kan. Ya udah, terus saya kan nggak ada pikiran gimana Kamu ada obat, ada cingkoinya nggak? Ada buktinya nggak Enggak. kamu beli obat? Enggak. Terus bagaimana kamu bisa membuktikan kalau kamu beli obat? Uang kembaliannya kemana? Dia sama dia. Kan ada buktinya. CCTV toko obat kan ada. Kamu beli obat. Jika kamu memang tidak mengambil loh, ada CCTV di toko obat. Kalau memang, Mungkin dia. kalau kamu memang fight loh, kalau kamu Iya. memang tidak ngambil loh, saya rasa kamu masih bisa menang. Saya rasa kamu masih bisa menang. Cuman pertanyaannya, kenapa kamu tidak berpikir seperti itu? Saya mikirnya gini, Miss. Soalnya kan kemarin itu bilangnya gini, kamu mau nggak mau tetap ngaku. Soalnya di sini ada CCTV. Jadi saya udah langsung dibawa sama polisi. Bukan ada CCTV pun nggak ada masalah, Mbak. Nggak ada masalah. Kan sama bener tuh obat. Iya, tapi nggak langsung hari itu belinya. Loh, terus Iya. ngapain hari itu sama ngambil uang? Loh, kan disuruh sama nenek, ya uangnya sama nenek. Terus berikutnya saya disuruh itu loh, saya pas Bukan, kamu ambil uang, terus uangnya kamu pegang atau kamu kasihkan nenek? saya pegang dulu. Nah itu salahnya. Itu salahnya. Soalnya nenek belum saya kan ngambil dulu, habis ngambil, terus saya kan nguji itu dulu, terus saya Gila Mbak, secara logika, kita berbicara tentang logika. Kalau nenek suruh ngambil, pastinya beli obat dong. Nggak mungkin hari ini ngambil, 2 hari lagi baru suruh beli obat. soalnya kan udah malam waktu itu. Jadi nggak langsung gitu, besok aja kalau kamu Besoknya? Iya, Kamu kamu beli? ngantarkan sekolah. Kan ada CCTV-nya, kamu keluar juga. Ada Ya, CCTV-nya. setiap hari keluar memang. Kan ada CCTV-nya. Itu kalau di kamu- kamar ya. CCTV-nya katanya di kamar. Tapi selama saya kerja di majikan ini nggak pernah ada CCTV. Gitu loh. Tapi katanya baru-baru ini aja ada CCTV-nya. Itu bilangnya. Bukan, saya tidak peduli dengan CCTV ya. Sekali lagi, secara logika, kalau sampean memang tidak mencuri, enaknya ngomong, sampean sama di booking, malam itu dia buka, besok sampean ke toko obat, kan ada CCTV di toko obat itu. Ya kemarin kan kita nggak mikir ke situ, Miss. Bukan, kamu berani defend nggak? Berani nggak? Jangan, nanti saya sendiri yang mumet. Soalnya sekarang saya besok udah mau pulang. Nanti kalau saya di itu lagi sama dia, soalnya dia nggak senang. Sebentar. Sekarang gini loh Pak, udah nasi menjadi bubur. Iya. Kalau kamu memang tidak mencuri, kan kita bisa melihat CCTV karena ini sudah pasti Iya. polisi sudah mengizinkan toko itu untuk memberikan CCTV itu. Pertanyaannya, benar nggak kamu beli obat dengan memegang uang 1.000 gitu? Nggak 1.000 sih, yang dikasih cuma 500 dulu, yang 500 dipegang nenek. Jadi itu uang 500-an dua. Iya, Uang 500-an dua kamu. saya kasih nenek. Lah kenapa nenek waktu kamu di Dua. penjara dia nggak mengatakan itu? Nenek kan waktu saya diambil polisi, nenek nggak ada di rumah, pergi. Lah Kenapa kamu nggak waktu di kantor polisi nggak ngomong nenek yang pegang uangnya? ya kan saya bilang gini, saya waktu itu ngambil, itu saya disuruh nenek mau disuruh beliin obat. Tapi dia bilang apa? Tapi kamu ada kan? Ada ngambil kan? Iya, saya ada ngambil. Ya Tapi kan udah. disuruh nenek. Iya, saya udah bilang gitu. Tapi mereka kan udah itu loh. Enggak. Soalnya gini Mbak, bersangkutan. Saya pernah ada kasus 2 pembantu. Siapa yang nyuruh itu cepet dipegang juga anaknya waktu itu. Itu di daerah mid level. Jadi anaknya yang menyuruh cecenya mengambil. Tapi dalam kamera yang ketangkep itu cecenya saja. Anaknya dalam kamar. Tapi waktu di court sebelum diputuskan bahwa kamu bersalah, itu ya ditanyain orang yang bersangkutan. Lah ini punyamu ini nggak ditanyain gitu loh sayang. Bukan saya menghakimi ya. Iya. Secara kita belajar dari masalah.
Kalau secara logika, nenek yang nyuruh, kenapa kamu nggak berani teriak? Kalau saya tidak mencuri. Saya akan teriak mati-matian. Saya tidak peduli apapun itu. Paham nggak maksud saya? Iya. Kenapa kamu harus mengorbankan masa depanmu hanya karena uang 1.000 harus mengakuinya? Oh, udah mau pulang? Oke, hawa. Nggak mau nunggu aku sebentar gitu? Nanti lagi. Oke, haulah. Bye, makasih ya. Sorry ya, bye. Lain kali datang ya sayang ya. Haulah, bye. Apa? Bos jangan tutup. Aku hari ini bahagia banget ketemu orang gitu. Oh, lah. Ini yang sampean ya wis lek sampean gak kepengin ndek kene wis gak apa-apa lah. Sekarang pun nggak bisa. Iya, makanya itu. Kalau sampean nggak ngakui, aku wani tarung. Masalahnya sampean ngakui. Iya. Sampean ngakui di sini. Terus di situ kan ada surat notis ya, Miss. Surat notis itu saya waktu keluar itu saya dilaporin itu saya cuma dibawa polisi aja loh. Saya Kamu belum gaji dikasih mah? apa-apa. Loh, gaji kan sudah tanggal 18 waktu itu. Terus kerja ke depannya ini saya belum dikasih. Surat notis itu juga cuma begitu aja. Apa itu benar? Bukan, ini notisnya. Bukan notisnya itu. Ini, bukan. Bukan ini. Ini apa? Kamu masih berhak mendapatkan gajimu, Mbak. Makanya saya belum ke agent. Soalnya tadi kan bilangnya katanya tanya dulu. Oh, sebenarnya salah. Sampean harus ke agent dulu. Satu hal. Kenapa? Miss Yuni itu cuman bumper terakhir harusnya. Seharusnya sampean ke agent menanyakan hak-hak kamu. 18, 19, 20, 21, 22. Ya, 22 masih kerja? Dua. Pokoknya tanggal 18 itu kan udah gajian ya. Berarti kan 19 ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Masih kerja? Iya, 25 itu kan saya dilaporin Mas setengah hari. Tapi kan kamu masih kerja 25? Iya. Oke, 25 masih kerja, otomatis kamu masih mendapatkan hakmu selama 6 hari ya? Iya. 6 hari plus cuti tahunanmu. Oh gitu. Kamu masih tetap berhak mendapatkan cuti tahunan dan uang perjalanan $100. Oke, kalau one man notice mungkin kamu tidak dikasih karena kamu memiliki kasus kriminal. Oh gitu. Jadi one man notice kamu nggak dapat itu karena kamu melakukan kasus kriminal. Oh, iya. Intermediate tidak usah memberikan pengganti saat kamu melakukan kriminal, mencuri, memukul, itu tidak usah memberikan notice. Dan ini adalah cara yang saya sangat putus asa adalah saat sampean nantang balik, harusnya sampean lancing. Paham nggak maksudku? Jadi nadai sampean tuh kayak capek banget, kesel banget, emosi banget, dan itu dipakai oleh orang-orang yang ingin memperalat sampean. Karena itu orang yang suka marah gampang sekali diperalat orang. Bener nggak? Iya. Kenapa? Ntar sampean ke agent juga harus lancing. Jangan kayak sama saya tadi duduk sama kayak kobong. Paham nggak? Iya. Ya untung saya terbiasa menghadapi amarah orang. Cuma kan Iya. satu hal, aku doa papamu. Aku bukan agentmu, kita cuman komunikasi. Kalaupun saya salah, saya pun tidak takut untuk meminta maaf. Iya. Tapi tujuannya sampean kesini kan kita komunikasi satu sama lain. Kenapa saya rekam? Biar teman-temanmu itu berhati-hati lain kali. Iya. Emosi menggagalkan semua urusan, dan saya tidak inginkan itu. Dan sampean pulang ke agentmu, ngomong sama agentmu, baju-bajumu kemana? Mungkin ada di agent, saya juga nggak tahu. Agentmu daerah mana? Nggak usah disebut, tapi daerah mana? Apa namanya? Prince Edward. Lihatnya agent namanya agent. Sinar Jaya. Jangan disebut kok, malah disebut Markonah ya. Enggak nih. Jadi kamu berbicara dengan mereka. Gimana caranya? Nggak ada. Nggak ada kartu namanya? Nggak punya. Ya udah nggak apa-apa. Dicari ya? Nggak usah. Ya kamu coba balik ke mereka, terus apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan? Jika mereka tidak menyediakan tempat buat kamu boleh datang di sini. Kamu boleh tidur di sini. Terima kasih banyak ya. Nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Sekali lagi,
sangat sedih sekali saat emosi itu tidak bisa dikontrol. Dari nada yang Saman ngomong, jangan sakit hati kalau ada orang membuli Saman di komen. Itu adalah tepuk dada tanya selera. Kayak inget-inget awake dhewe, ojo emosi ya. Iya, iya. Paham nggak? Iya. Kem sama tadi, hak aku, aku pengen ketemu keluarga aku apa. Tapi akibatnya kayak gini. Coba dengan nada yang waduh dadai asing sang aku janjian loh, piye to bro, paham nggak maksudku? Iya. Dengan nada-nada nyantai, dengan nada-nada aduh iki piye iki, ya gak apa-apa lah ijolono duit 10.000 lah, gak usah mulai tukono tiketnya balekno, kan bisa dengan kata itu, tidak perlu dengan keras, bener nggak? Iya, iya, iya. Kan kita pulang hanya untuk bersama keluarga, ya mereka lain kali pulang gantian gaya-gayanya ini, kita pulang nggak apa-apa kan? Nggak dikasih balik. Nggak dikasih balik dulu. karena itu diambil uangnya dulu loh, ngomong sama anak-anaknya. Apa gak kagetan anakmu saat bilang bahwa kamu masuk penjara sayang? Kagetan mana bilang ibu tidak bisa pulang tahun ini sama ibu masuk penjara? Tak tanyain sama Iya. saya sebagai seorang anak, kejat-kejat aku bu. Aku mau ngomongi ibuku nggak pulang, aku mungkin nggak apa-apa. Tapi tahu-tahu ibu saya masuk penjara 3-4 hari. Teratap di hati. Ibu nggak pulang mungkin nesu. Tapi ibu masuk penjara teratap mbak. Iya. Yuk sekali lagi, nggak apa-apa, sudah terjadi. Iya. Intinya balik on the agentmu, tanyakan sama agentmu seperti apa dan bagaimana. Jika agentmu tidak mau menerimamu, bahkan agentmu tidak memberikan hak-hakmu, besok kamu datang ke KJRI, ntar tak bantu. Karena kamu walaupun mencuri, kamu tetap berhak mendapatkan cuti tahunanmu dan gaji, Iya. serta uang perjalanan 100. Jadi besok malam ini kamu pulang ke sana, mereka tidak memberikan hak kamu ke KJRI. Sebetulnya saya sekarang belum ada tempat, Miss. Gimana? Belum ada tempat, belum ke agent kan. Soalnya kan tadi Mbak bilang gitu, coba nanti keputusan Miss Yuni gimana. Kalau memang Miss Yuni udah bilang kayak gini-gini, baru kamu ke agent. Nanti kamu ngomong sama agent seperti Mbak Yuni tadi ngomong. Kamu nanya-nanya tadi soal apa namanya itu, hakmu tadi gimana gitu. Nanti kalau udah di agent jawabannya kayak gimana, kalau kamu mau kos mah kos aja. Tapi kalau nanti Mbak Yuni ngasih tempat ya udah di Mbak Yuni gitu kan. Ini nggak apa-apa, tapi tetap kamu harus balik ke agentmu. Karena salah kalau saya ambil kasus orang itu, saya salah. Iya, iya. Jadi kalau agentmu yang tidak mau kamu, itu urusannya beda. Paham nggak? Kalau Iya. agentmu yang tidak mau urus kamu, itu beda. Maka saya akan ambil alih. Masalahnya gini, kenapa kok kalau saya punya agent, kenapa di saat saya ada seperti ini kok nggak dijenguk, nggak ditelepon, nggak digini gitu? Saya tidak menyalahkan agent. Karena agent kan masalahnya banyak. Dan kalau majikan tidak memberitahu agent juga nggak tahu. Jadi saya tidak bela agent ya. Tapi intinya adalah ada berapa ratus anak, ada berapa ribu anak. Iya. Agentmu agent besar sekali. Dan kamu cuma renew di situ, bener nggak? Iya. Jadi renew di situ bayarnya murah, nggak mungkin dong harus datengin penjara satu-satu. Karena itu kalau tanggung jawabnya kurang ya jangan nyalahin agent, mau bayarnya Saidi. Iya. Paham maksud saya? Jadi saat di penjara, agent mau ngomong tahan, biarin aja dia di penjara. Terus mau apa kita? Tapi di kontrak kerja ini adalah atas nama dia. Jadi kamu nggak bisa, jadi dia tidak bisa lari dari kamu. Jadi dia tidak bisa, oh. Gimana? Oh, saya tahu ini PT-nya di Indonesia. Oh iya. Saya tahu yang ngecok kamu. Yowes gak usah dipikir lah. Sekarang pulang di agentmu. Ntar kalau dia tidak menyediakan tempat, kamu pulang ke sini. Paham? Iya. Ada yang lain lagi? Saya kira masih bisa diundur sampai nanti, kan biar aja apa namanya tiketnya kebakar nanti, biar itu gitu bisa beli. Gimana? Kirain saya masih bisa diundur sampai visa saya habis. Visamu mana habis? Visanya kan habisnya nanti bulan 9.
Lu nggak bisa. Iya, makanya itu Nggak bisa. udah nggak Seseorang yang berkasus, seseorang yang sudah keluar dari majikan, mereka cuma bisa tinggal di Hong Kong 14 hari setelah hari terakhir dia di rumah majikan. Berarti hari kamu dihitung itu sejak tanggal 26. 25, 26, 27, 28, 29, 25, 26, 27, 28. 1, 2, 3. Ya pas 7 hari. Kamu masih punya waktu lagi di sini cuma 7 hari. 14 hari kamu di sini. Iya, iya. Jadi nggak bisa, ini visamu mati, Mbak. Oh. Hari ini kamu ketangkep polisi